Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Kali ini kita akan membahas tentang yang akan diberlakukan di tahun 2021 kemarin nanti, yaitu tentang asesmen nasional atau yang di berita-berita hari kali ini itu AKM. Ini kita akan membahas tentang Asesmen Nasional tahun 2021. Ini info terbaru dan info ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke. Lanjut masuk ke asesmen itu apa? Di sini asesmen itu dibagi menjadi 3 daftar istilah. Yang pertama yaitu asesmen nasional dan yang kedua AKM. Asesmen kompetensi minimal dan yang ketiga UBKD atau ujian berbasis komputer daring. AN itu untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh jenjang satuan pendidikan yang pesertanya kepala sekolah, guru, dan siswa. Sedangkan AKM itu asesmen yang diikuti oleh siswa perwakilan dari sekolah dengan mengerjakan asesmen literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, sistem pelaksanaan asesmen yang menggunakan pola online murni. Ini ada 3 istilah. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Perbedaan UN dan AKM. Untuk UN dan AKM ini perbedaannya ada di jenjang pendidikannya. Kalau UN hanya di SMP sampai SMA atau SMK, MA atau MK, MAK. Kalau di AKM itu mulai SD sampai SMA. Tingkatannya pun ini berbeda. Kalau UN tingkat akhir, kalau AKM itu kalau SD kelas 5, SMP atau MTS kelas 8, 9 optimal. Kalau SMA kelas 11 dan kelas 12 optimal. Subjeknya sensus seluruh siswa. Kalau AKM ini sensus sekolah dengan sampel siswa. Terus tingkat jenis HITEX atau kalau di UN HITEX, kalau di AKM low tech. Modelnya pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA atau SMK. Kalau di AKM pilihan ganda PKG, pilihan ganda PGK, terus menjodohkan, drag, drop, highlight, isian singkat, essay, soal interaktif. Periode tes bersiswa kalau di UN itu 4 hari, kalau di AKM itu 2 hari. Mode pelaksanaan semi online kalau yang UN, kalau yang AKM full online supervised atau utama, semi online dan offline sekolah tertentu. Terus metode penilaian komputer based test CBT untuk yang UN. Kalau yang AKM itu CAT, Computerized Aptitude Testing dengan Multi-Step Advanced Testing MSAT. Untuk spesifikasi minimal infra sekolah, UN itu server sekolah, komputer klien, dan BW jelas. Kalau di AKM server sekolah tidak perlu komputer klien, memori 2 GB. Resolusi ini Windows 7 ke atas. Ini untuk peserta 50. Ini perbedaan UN dan AKM. Oke, lanjut yang selanjutnya. Apa sih Asesmen Nasional 2021 itu? Asesmen Nasional 2021 itu ini adalah pemetaan mutu untuk pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini ada
mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Terus yang kedua, survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai values sebagai hasil belajar non kognitif. Survei lingkungan belajar. Kalau yang ketiga, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Terus yang mengikuti asesmen nasional ini ada 3, murid, guru, dan kepala satuan. Murid atau warga belajar. Untuk persekolah peserta adalah sampel siswa, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan. Setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Untuk kepala satuan dan kepala sekolah, semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Ini asesmen itu yang dikatakan asesmen itu ini. Oke ya, lanjut. Apa tujuan asesmen nasional 2021? Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Ini ada 3 tadi. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Alasannya ini, literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan kontribusi pada masyarakat. Yang kedua, menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Jadi, pemerintah mengadakan ini supaya literasi dan numerasi pembelajaran murid Indonesia lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Ini alasannya. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajaran Pancasila. Terus yang ketiga, agar bertambah positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi asesmen ini untuk mengevaluasi pendidikan selama mungkin 1 tahun gitu. Nanti kalau sudah ada ini, oke, lanjut ya. Untuk tujuan asesmen sudah paham, kita lanjut. Nih, penggunaan asesmen nasional 2021. Hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai pertama, pemetaan awal baseline mutu sistem, serta 2, menyetarakan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Ini ada 2, pemetaan mutu sistem pendidikan. Ini hasilnya akan dibuat ini. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Jadi ini untuk pemetaan saja, bukan untuk menilai. Terus yang kedua, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri, perbaikan pembelajaran. Terus yang ketiga, murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional ini. Jadi persiapannya hanya biasa saja, jangan terlalu cemas, jangan terlalu bingung gitu. Terus untuk yang kedua ini ujian penyetaraan. Kalau untuk paket A, B sampai C ini khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemeta mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Terus yang kedua, yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Jadi untuk yang
paket ABC, ini nanti akan pakai AKM. Oke, jadi penggunaannya itu tadi. Oke, jelas. Langsung ke slide selanjutnya. Pelaporan AKM. Pelaporan AKM tidak untuk individu siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Jadi pelaporan AKM tidak untuk individu siswa. Laporannya itu pada level sekolah dan daerah dan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Mungkin metodenya salah kayak gitu untuk perbaikan tadi. Oke ya, lanjut. Setelah pelaporan, pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil di kantor Kemenak. Berbasis komputer dan daring. Ini ada dua. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan metode waktu yang cukup panjang. Terus yang kedua, koordinasi yang diperlukan itu pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource dan penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Ini yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan asesmen nasional. Ini semua dinas-dinas semua kayak Kemendikbud dan Kanwil atau kantor Kemenak juga sudah bekerjasama. Oke, lanjut ya. Rencana jadwal pelaksanaan asesmen nasional AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini rencana, masih rencana, bukan jadwal valid atau jadwal akhir. Ini masih rencana. Untuk SMA itu Maret, SMK itu ya Maret minggu kedua, SMP ini minggu ketiga, paket C minggu ke-4, dan April untuk yang paket A dan B, dan untuk SD itu di bulan Agustus. Ini untuk hanya rencana saja. Untuk pelaksananya masih menunggu koordinasi antar dinas yang terkait. Oke, lanjut ya. Peserta asesmen nasional, ini siswanya. Ini peserta asesmen nasional ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Ini tes literasi. Untuk siswa itu ada 4 tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru dan kepala sekolah, survei lingkungan belajar saja. Oke ya, lanjut. Jumlah soal nih. Untuk jenjang SD itu ada tes literasi 30 dibagi menjadi 3 stage. Tes numerasi ada 30 soal dibagi menjadi 3 stage juga. 3 pada stage 1 sukses, maka stage akan diberikan soal yang lebih sulit. Jika gagal akan diberi soal dengan tingkat sama. Untuk jenjang SMP itu ada 36 soal. Tes literasi dibagi menjadi 3 stage. Ada 36 untuk numerasi ada 36 soal juga dibagi menjadi 3 stage sama penjelasannya. Untuk SMA atau MA soalnya sama kayak SMP. Ini untuk penjelasannya sama. Untuk SMK juga soalnya sama 36. Untuk penjelasannya sama kayak di SMP. Ini jumlah soalnya sekian. Oke ya, lanjut. Jumlah maksimal responden siswa. Untuk jumlah responden siswa itu kalau SD itu 30 siswa, SMP itu 45 siswa, untuk SMA itu 45 siswa juga. Ini kelasnya, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Keterangan, jika kurang dari 30 dilakukan semua. Jika jumlah siswa lebih dari 45 maka dipilih secara acak oleh sistem. Kayak gitu keterangannya. Oke ya, lanjut. Alokasi waktu. Alokasi waktunya itu ada 2 hari untuk AKM tuh.
Hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, literasi 90 menit, survei karakter 90 menit. Ini untuk SD 75 sama 20, untuk SMP sama SMA itu 90 sampai 30. Tes numerasi ini pembagiannya. Oke, lanjut ya. Nih, alokasi waktu pelaksanaan asesmen nasional dari hari 1, hari 2 untuk SD ini, terus SMP, SMA, SMK sederajat ini juga sudah ada. Ini alokasi waktunya ini masih digodok lagi, ini masih rencana alokasi waktunya. Oke ya, lanjut. Info tambahan AKM. Dalam pelaksanaan AKM masih membutuhkan ini, kayak di UN untuk operator ini, dokter 1, teknisi 1, pengawas ruangan juga 1. Mulai tanggal 6 November 2020 akan dilaksanakan SSB untuk siswa. Masing-masing sekolah maksimal 5 siswa. Ini masih juga digodok lagi. Masih belum ada info terbaru lagi. Jadi untuk operator sekolah dan sekolah harus aktif untuk mencari info juga mengenai ini. Oke ya, lanjut. Level kognitif semakin tinggi membuat keputusan yang lebih kompleks. Jadi tadi kalau soalnya yang pertama itu dia sudah dicap sama dia sudah bisa, ini soalnya akan lebih tinggi lagi atau lebih sulit sesuai dengan yang dia bisa ini. Ini contoh soalnya. Oke ya, lanjut. Pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi siswa atau murid. AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Ini AKM nasional, ini AKM kelas ini. Ini penjelasannya. Kalau nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem, sampel peserta, pelaksanaan berstandar oleh pusat. Kalau AKM kelas fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik kelas 2 sampai kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosis guru. Pelaksanaan oleh guru di kelas. Jadi pelaksanaannya di kelas itu. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Kayaknya ini sudah. Ternyata itu saja pemaparan untuk AKM atau Asesmen Nasional 2021 yang akan dilaksanakan tahun depan. Untuk pertanyaan mungkin bisa kalian tanyakan, mungkin teman-teman operator, teman-teman kepala sekolah bisa kalian tanyakan di komentar ya. Mungkin mau tanya-tanya tentang AKM itu apa kayak gitu. Oke, karena sudah selesai, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.